Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada hadis ke-20, judulnya Al-Haya minal Iman, malu sebagian dari iman. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, termasuk warisan dari para nabi masa silam sejak zaman Nabi Adam adalah idza lam tastahyi, jika engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Yang menjadi sebab utama berbagai jenis kemaksiatan adalah terkait rasa malu. Rasa malu di dalam konteks hadis ini adalah malu meninggalkan kewajiban, malu meninggalkan kesunahan, malu melakukan keharaman, malu melakukan kemakruhan, dan malu berlebihan di dalam masalah yang sifatnya mubah. Ini adalah malu yang tergolong baik dan sebagian daripada iman. Dalam konteks ini, malu itu ada dua. Ada yang malu karena bawaan. Rasulullah itu punya watak bawaan, beliau malu, pemalu. Demikian halnya dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini juga sangat pemalu. Bukan hanya manusia yang malu kepada beliau, para malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman. Karena beliau ini seorang yang pemalu. Suatu ketika Rasulullah itu duduk-duduk, lalu dihadiri oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu dihadiri oleh Sayyidina Umar. Saat itu ada anggota tubuh beliau yang tersingkap, tapi oleh Rasulullah dibiarkan. Tapi begitu Sayyidina Utsman masuk ke ruang yang sama, Rasulullah segera menutup anggota tubuh tersebut. Ditanyakan, ya Rasul, kenapa engkau berbuat demikian? Lalu beliau mengatakan, bagaimana tidak? Karena sekarang yang hadir adalah orang yang sangat pemalu, bahkan malaikat pun malu kepadanya. Dari Sayyidina Utsman ini kita belajar, beliau itu orang kaya, kaya raya. Beliaulah yang mensubsidi dalam banyak peperangan-peperangan. Akan tetapi Sayyidina Utsman ini meskipun kaya raya, beliau itu pemalu. Malu melakukan kemaksiatan, malu untuk meninggalkan kewajiban. Maka bisa dibandingkan dengan konteks zaman sekarang, banyak orang yang tidak malu untuk tidak berpuasa karena merasa sudah kaya raya. Banyak orang yang tidak malu meninggalkan sholat karena yang dia andalkan adalah kekayaannya. Banyak orang yang tidak malu untuk flexing atau untuk memamerkan kekayaannya, padahal hal itu terlarang. Maka semua itu bisa belajar kepada Sayyidina Utsman. Beliau kaya raya, beliau itu seorang miliarder triliuner, tapi beliau seorang pemalu. Selanjutnya ada pemalu itu yang harus diusahakan. Karena tentu tidak otomatis orang itu mau melakukan sholat, mau melakukan puasa, meninggalkan perkara haram tidak secara otomatis. Maka malu di sini perlu diusahakan. Ada upaya sungguh-sungguh. Mungkin ada orang malu pertama kali berpuasa. Ada orang yang malu pertama kali pergi ke masjid. Malu pertama kali ikut tadarus. Maka dalam hal ini satu ayat yang perlu kita ingat, innallaha la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu kalau menyangkut hal-hal yang baik. Sehingga dengan demikian apabila yang kita lakukan ini masuk kategori wajib, yang kita lakukan ini masuk kategori sunnah, maka tidak perlu malu. Adapun malu yang negatif adalah apabila malu yang berlebihan sehingga di luar nalar. Malu untuk tampil di depan publik sehingga dia tidak berani apa-apa. Malu untuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya itu bisa dilakukan. Sehingga para ulama membagi malu menjadi dua. Ada malu yang itu merupakan bagian dari iman, tapi ada malu yang bagian daripada kelemahan. Orang malu untuk bekerja yang halal sehingga akibatnya dia itu menjadi orang miskin. Rasa malu seperti ini menunjukkan rasa kelemahan. Salah satu contoh dalam Al-Quran adalah putri daripada Nabi Syuaib.
Nabi Syu'aib ini digambarkan putrinya ini malu ketika ketemu Nabi Musa. Namun ketika disuruh bercengkrama atau berbicara dengan Nabi Musa, si anak Nabi Syu'aib tersebut, beliau itu percaya diri ketika berbicara. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan, di satu sisi putri daripada Nabi Syu'aib ini punya rasa malu karena bertemu dengan lawan jenis. Namun rasa malu tersebut tidak mengurangi rasa percaya dirinya ketika memang situasi dan kondisi menuntut adanya interaksi yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya pada hadis ke-21 dikatakan bahwasanya qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasul, ucapkan sebuah kata mutiara yang membuatku tidak perlu lagi bertanya kepada yang lain selain engkau. Qala Rasulullah bersabda, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomalah. Istiqomah itu banyak maknanya. Menurut Sayyidina Abu Bakar, bahwasanya istiqomah itu artinya yang penting kita tidak kafir. Apabila seseorang masih tetap mempertahankan akidahnya, inilah batas minimal orang istiqomah. Selama orang itu tidak murtad, berarti dia masuk kategori istiqomah. Orang yang tetap pada jalur kebenaran. Akan tetapi tingkatan yang lebih tinggi disampaikan oleh Sayyidina Umar yang beliau mendefinisikan istaqomu ala ta'atihi lam yarghaw rawanas sa'lab. Bahwasanya orang yang istiqomah adalah orang yang hatinya tidak bolak-balik, tidak oportunis, layaknya oportunis yang dilakukan oleh seekor musang. Musang itu sering disimbolkan sebagai binatang yang licik. Dia melakukan tindakan apapun yang penting menguntungkannya. Maka orang yang istiqomah tidaklah demikian. Dalam hal ini, orang yang istiqomah ini adalah orang yang konsisten. Konsistensi dalam Islam itu bukanlah konsistensi yang tanpa celah. Dalam Al-Quran dikatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomalah, lalu beristighfarlah. Artinya apa? Di tengah-tengah kita istiqomah, pasti akan ada nilai-nilai kekurangan. Apabila kita ini melakukan sodakonya kurang ikhlas. Ketika orang sholat, kurang khusyuk. Ketika dia membaca Al-Quran, tergesa-gesa, sehingga tajwidnya terlewati. Maka kesalahan-kesalahan yang ada di dalam pelaksanaan ibadah tersebut menunjukkan bahwa istiqomah tidak harus sempurna. Jadi istiqomah tidak harus dalam batas sempurna, karena kita punya satu akses lagi, yaitu beristighfar, meminta ampun apabila ada kekurangan-kekurangan di dalam kita menjalani istiqomah. Dan sebagai penutup pada kesempatan ini adalah di tengah banyaknya informasi-informasi yang membahas tentang karomah-karomah para wali. Yang perlu kita tekankan di sini, kita tidak perlu terpukau dengan karomah-karomah para wali. Yang justru membuat kita terpukau itu adalah istiqomahnya para wali. Kita tidak terpukau dengan wali yang mampu terbang, mampu ini, mampu itu. Yang kita membuat terpukau adalah keistiqomahannya di dalam mendirikan sholat, keistiqomahannya di dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW punya banyak mukjizat, namun yang dikenang oleh umat Islam bukan mukjizat yang bersifatnya suprarasional. Yang diingat adalah keseharian beliau, bagaimana kesederhanaan beliau, bagaimana keseharian beliau, bagaimana sholat beliau. Itulah yang aktual, karena kita punya satu kata mutiara, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Bahwasanya istiqomah itu lebih baik dari ribuan karomah yang dimiliki oleh seseorang. Demikian, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.